Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Fitri Faizah MH selaku dosen pengampu mata kuliah Fikih Muamalah Kontemporer. Baik, di sini kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Wendy Ramadhani, Novia Ramadhani, dan saya sendiri Susi Apria akan memaparkan hasil diskusi kami yang berjudul Al-Uqul Al-Muraqabah atau yang sering diistilahkan dengan multi akad dan implementasinya dalam lembaga keuangan syariah. Adapun subpembahasan yang akan kami paparkan yang pertama itu pengertian Al-Uqul Al-Muraqabah atau multi akad dalam lembaga keuangan syariah. Yang kedua, macam-macam multi akad dalam lembaga keuangan syariah. Yang ketiga, hukum multi akad. Yang keempat, batasan dan sumber multi akad dalam lembaga keuangan syariah. Yang kelima, kasus dan contoh multi akad yang diperbolehkan dan analisisnya. Dan yang terakhir yaitu kasus dan contoh multi akad yang diperselisihkan atau dilarang dan analisisnya. Namun, terdapat beberapa ketentuan yang harus diperhatikan berkaitan dengan penggabungan beberapa akad dalam satu transaksi. Yang pertama, akad muraqabah dalam satu transaksi tidak bertujuan untuk menjadi solusi terhadap akad yang dilarang oleh syariat, sehingga dapat mengakibatkan pendapatan yang mengandung riba. Yang kedua, pembentukan akad muraqabah tidak bertujuan untuk menyiasati transaksi yang mengandung unsur riba. Yang ketiga, unsur-unsur pembangun multi akad tidak saling bertentangan dalam status hukumnya. Sedangkan kata al-muraqabah secara etimologi berarti al-jam'u, yakni mengumpulkan atau menghimpun. Dalam kajian fikih muamaliyah modern diperkenalkan pola akad ini atau akad muraqabah ini, di mana akad muraqabah ini atau multi akad adalah kesepakatan kedua belah pihak untuk melaksanakan suatu muamalah yang meliputi dua akad atau lebih. Misalnya, akad dalam jual beli dengan akad izharah dan akad jual beli dengan akad hibah, sehingga semua akibat hukum dari akad-akad gabungan ini serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dianggap satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan, yang sama kedudukannya dengan akibat-akibat hukum dari satu akad. Dari paparan di atas dapat saya simpulkan bahwa definisi multi akad adalah menggabungkan dua akad transaksi yang berbeda fitur dan konsekuensi hukumnya yang apabila akad-akad tersebut berdiri sendiri akan menimbulkan transaksi yang sah. Baik, langsung saja kita masuk kepada pembahasan. Di sini saya akan memaparkan pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian al-uqul al-muraqabah atau multi akad dalam lembaga keuangan syariah. Al-uqul al-muraqabah atau multi akad terdiri dari dua kata, yaitu al-uqud atau bentuk jamak dari akad dan al-muraqabah. Kata akad bersumber dari bahasa Arab yaitu al-aqdu. Secara literasi berarti menyimpulkan atau mengikat janji. Sedangkan secara istilah, akad ini berarti pertalian ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan. Kata akad berkaitan dengan mengikat janji, baik secara umum, yaitu dengan Allah maupun dengan yang berhubungan dengan sesama manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Imran ayat 76 yaitu Bala man awfa bi'ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin, yang artinya bukan demikian. Sebenarnya siapa yang menepati janjinya, yakni janji yang telah dibuat seseorang, baik terhadap sesama maupun terhadap Allah, dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Nah, dalam surah ini menjelaskan kita harus menepati janji kita. Allah itu menyukai orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu berarti orang yang menepati janjinya, baik itu janjinya kepada Allah maupun janjinya kepada sesama manusia. Nah, selanjutnya kita akan membahas macam-macam multi akad dalam lembaga keuangan syariah.
Adapun Al-Imrani membagi multi akad menjadi 5 macam, yaitu yang pertama akad bergantung atau akad bersyarat atau al-ukul al-mutakabilah. Al-mutakabilah menurut bahasa berarti berhadapan, sedangkan yang dimaksud dengan al-ukul al-mutakabilah adalah suatu multi akad dalam bentuk akad kedua merespon akad pertama, di mana kesempurnaan akad pertama bergantung pada sempurnanya akad kedua melalui proses timbal balik. Misalnya antara akad pertukaran dengan akad tabaru, antara akad tabaru dengan akad tabaru, dan akad pertukaran dengan akad pertukaran. Ulama biasanya mendefinisikan model akad ini adalah akad bersyarat. Yang kedua yaitu akad terkumpul atau al-ukul al-mujtami'ah. Al-ukul al-mujtami'ah adalah multi akad yang terhimpun dalam satu akad. Dua atau lebih akad terhimpun menjadi satu. Contohnya, saya menjual rumah ini kepadamu dengan saya sewakan rumah yang lain kepadamu selama 1 bulan dengan harga 500.000. Yang ketiga yaitu akad berlawanan atau al-ukul al-mutanaqidah wa al-mutadhadah dan wa al-mutanafiyah. Ketiga istilah ini memiliki kesamaan bahwa ketiganya mengandung maksud adanya perbedaan, tetapi ketiga istilah ini mengandung implikasi yang berbeda. Yang keempat yaitu akad berbeda atau al-ukul al-mukhtalifah. Multi akad al-ukul al-mukhtalifah adalah terhimpunnya 2 akad atau lebih yang memiliki perbedaan semua akibat hukum di antara kedua akad itu atau sebagiannya, seperti perbedaan akibat hukum dalam jual beli dan sewa menyewa. Dalam akad sewa kan diharuskan ada ketentuan waktu, sedangkan dalam akad jual beli kita memiliki sepenuhnya terhadap barang tersebut. Yang terakhir yaitu akad sejenis atau al-ukul al-mutanajasiyah. Al-ukul al-mutanajasiyah adalah akad-akad yang mungkin dihimpun dalam satu akad dengan tidak mempengaruhi di dalam hukum dan akibat hukumnya. Multi akad jenis ini dapat terdiri dari satu jenis akad seperti akad jual beli dan akad jual beli, atau dari beberapa jenis seperti akad jual beli dan sewa menyewa. Multi akad jenis ini dapat pula berbentuk dari 2 akad yang memiliki hukum yang sama atau berbeda. Dan Al-Imrani menyebutkan bahwa multi akad yang sering digunakan yaitu ada 2 akad, yaitu akad bergantung atau akad bersyarat dan akad yang terkumpul. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Wendy Ramadhani. Kepada Wendy Ramadhani saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu hukum multi akad. Mengenai status hukum multi akad, ulama berbeda pendapat terutama berkaitan dengan hukum asalnya. Perbedaan ini menyangkut apakah multi akad sah dan diperbolehkan atau batal dan dilarang untuk dipraktikkan. Mengenai hal ini, mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian pendapat ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah, dan Hambali berpendapat bahwa hukum multi akad sah dan diperbolehkan menurut syariat Islam. Sebagian ulama Malikiyah membolehkan multi akad dengan beralasan perbedaan hukum 2 akad tidak menyebabkan hilangnya keabsahan akad. Bagi yang membolehkan beralasan bahwa hukum asal dari akad boleh dan sah, tidak diharamkan dan dibatalkan selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkan atau membatalkannya. Adapun dalil yang dapat digunakan untuk membolehkan multi akad adalah firman Allah dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 1, yaitu Yuhalladzina amanu aufu bil uqud, yang artinya hai orang-orang yang beriman, akad-akad itu. Quran Surah Al-Maidah ayat 1. Adapun sebagian kalangan ulama Malikiyah lainnya yang mengharamkan multi akad, yaitu antara akad-akad yang berbeda ketentuan hukum dan akibat hukumnya saling berlawanan atau bertolak belakang. Larangan ini didasari atas larangan Nabi menggabungkan akad salaf dan jual beli.
Karena dua akad ini mengandung hukum yang berbeda, DSN MUI membolehkan multi akad dengan syarat agar pelaksanaan multi akad tersebut memperhatikan standar yang ditentukan agar tidak mengandung ketidakjelasan atau jahalah, ketidakpastian, manipulasi atau gharar dan riba. Dengan kata lain, DSN MUI membolehkan multi akad selama terhindar dari riba, jahalah dan gharar. Selanjutnya, batasan dan sumber multi akad dalam lembaga keuangan syariah. Para ulama yang membolehkan praktik multi akad bukan berarti membolehkan secara bebas, tetapi ada batasan-batasan yang tidak boleh dilewati karena batasan ini akan menyebabkan multi akad menjadi dilarang. Di kalangan ulama, batasan-batasan ini ada yang disepakati dan diperselisihkan. Secara umum, batasan yang disepakati oleh para ulama adalah sebagai berikut. Yang pertama, multi akad dilarang karena nas agama. Dalam hadis Nabi secara jelas menyatakan 3 bentuk multi akad yang dilarang, yaitu multi akad dalam jual beli atau bai dan pinjaman, 2 akad jual beli dalam suatu akad jual beli, dan 2 transaksi dalam satu transaksi. Suatu akad dinyatakan boleh selama objek, harga, dan waktunya diketahui oleh kedua belah pihak. Jika salah satu di antara tidak jelas, maka hukum dari akad itu dilarang. Hal ini terjadi karena seseorang meminjamkan kart 1000 lalu menjual barang yang bernilai 800 dengan harga 1000. Dia seolah memberi 1000 dan barang seharga 800 agar mendapatkan bayaran 2000. Di sini ia memperoleh kelebihan 200. Yang kedua, multi akad sebagai hilah ribawi. Multi akad yang menjadi hilal ribawi dapat terjadi melalui kesepakatan jual beli innah atau sebaliknya, dan hilah riba fadal. Yang pertama, al-innah. Contoh akad dalam bentuk innah yang dilarang adalah menjual sesuatu dengan harga 100 secara cicil dengan syarat pembeli harus menjual kembali kepada penjual dengan harga 80 secara tunai. Yang kedua, hilal riba fadal. Hal ini terjadi apabila seseorang menjual sejumlah, misalnya 2 kg beras, harta ribawi dengan sejumlah harga, misalnya 20.000, dengan syarat bahwa ia dengan harga yang sama 20.000 harus membeli dari pembeli tadi sejumlah harta ribawi sejenis yang kadarnya lebih banyak, misalnya 3 kg, atau lebih sedikit, misalnya 1 kg. Transaksi ini seperti ini adalah model hilah riba fadal yang diharamkan. Yang ketiga, multi akad menyebabkan jatuh ke riba. Setiap multi akad yang menghantarkan pada yang haram seperti riba, hukumnya haram. Hal ini terjadi seperti pada contoh berikut. Yang pertama, multi akad antara akad salaf dan jual beli. Sebelumnya, bahwa Nabi melarang multi akad antara akad jual dan salaf. Larangan ini disebabkan karena upaya mencegah syad ad-jariyah jatuh kepada yang diharamkan berupa transaksi ribawi. Yang kedua, multi akad antara kard dan hibah. Kepada pemberi pinjaman atau mukrid, ulama sepakat mengharamkan kard yang bersamaan dengan persyaratan imbalan lebih berupa hibah atau lainnya. Seperti contoh, seseorang meminjamkan memberikan uang sesuatu harta kepada orang lain dengan syarat ia menempati rumah penerima pinjaman atau muktarid, atau muktarid memberi hadiah kepada pemberi pinjaman atau memberi tambahan kuantitas atau kualitas objek kard yang saat mengembalikan. Transaksi seperti ini dilarang karena mengandung unsur riba. Kasus dan contoh multi akad yang diperbolehkan dan analisis. Terdapat beberapa kasus multi akad yang diperbolehkan, seperti salah satu kasus multi akad muawadah dengan syarat akad muawadah. Contoh kasus model multi akad ini adalah adanya akad bai dengan syarat bai. Adapun contoh multi akad yang diperbolehkan yaitu aku beli rumahmu dengan harga sekian dengan syarat engkau jual rumahmu kepadaku dengan harga sekian, atau engkau sewakan rumahmu kepadaku dengan harga sekian, dan sebagainya. Contoh ini termasuk jenis multi akad al-uqud, al-mutaqabilah, atau akad bergantung atau akad bersyarat.
Al-uqud al-mutaqabilah adalah multi akad dalam bentuk akad kedua merespon akad pertama bergantung pada sempurnanya akad kedua melalui proses timbal balik. Contoh multi akad dalam perbankan syariah yaitu dalam transaksi kartu kredit syariah terdapat akad ijarah, qard, kafalah, dan obligasi syariah mengandung sekurang-kurangnya akad mudharabah atau ijarah dan wakalah serta terkadang disertai kafalah. Analisis dari penjelasan salah satu kasus multi akad di atas, yaitu ada akad yang dibolehkan tetapi dengan syarat tertentu, dan juga tidak semua akad yang diperbolehkan oleh salah satu ulama itu diperbolehkan oleh semua ulama lainnya, tetapi tergantung dari pendapat ulama masing-masing mengenai akad tersebut, dan multi akad dibolehkan apabila di dalamnya terdapat syarat-syarat. Kasus dan contoh multi akad yang diperbolehkan atau dilarang dan analisis. Terdapat beberapa kasus multi akad yang dilarang, yaitu kasus multi akad menurut Najih Hamad dalam transaksi jual beli, yaitu 1. Menggabungkan akad pertama kepada kesempurnaan akad yang kedua dalam jual beli tanpa menentukan akad mana yang dipilih dari kedua akad tersebut ketika mereka berpisah. Yang kedua, lilat pengharamnya adalah ketidakjelasan harga barang tersebut. Contoh multi akad yang diperselisihkan atau dilarang yaitu Ali meminjamkan qard sebesar 1000 dirham lalu dikaitkan dengan penjualan barang yang bernilai 900 dirham, tetapi harga penjualan itu tetap harga 1000 dirham. Seolah-olah Ali memberikan pinjaman 1000 dengan akad qard dan menjual barang seharga 900 agar mendapatkan margin 100 dirham. Di sini Ali memperoleh kelebihan 100 karena harga penjualan barang menjadi 1000. Namun menurut Imrani tidak selamanya diharamkan, karena jika harga barang sesuai dengan harga pasar, maka tidak menjadi masalah hibrid kontrak antara qard dan jual beli. Ibnu Qayyim berpendapat bahwa Nabi melarang multi akad antara akad salaf, memberi pinjaman atau qard, dan jual beli untuk menghindari terjerumus kepada riba yang diharamkan. Namun, jika kedua akad terpisah, tidak tergantung mualak, hukumnya boleh. Dalam sebuah hadis disebutkan dari Abu Bakar Hurairah, Rasulullah melarang jual beli dan pinjaman. Hadis riwayat Ahmad. Analisis dari penjelasan salah satu kasus multi akad yang dilarang di atas, bahwa kasus multi akad dilarang apabila di dalamnya mengandung gharar dan riba. Gharar dan riba adalah hal yang paling dilarang agama, karena di dalamnya terdapat salah satu pihak yang diuntungkan dan mempersulit salah satu pihak. Sekian video penjelasan dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.